Di cerita sebelumnya, setelah Shadow mengalahkan pria-pria yang menangkap seorang wanita bernama Yang Xiaoya, semua pria itu dikalahkan dengan mudah oleh Shadow. Lalu wanita itu sepertinya mengenali Shadow di dunia nyata. Ia menyebutnya, apa mungkin dia Shadow? Tidak, apa mungkin dia Qin Feng? Cerita kemudian berlanjut. Setelah Shadow mengalahkan semua pria-pria sebelumnya, ia menggunakan skill mawar merahnya lalu menyerap masa hidup orang-orang yang telah dikalahkannya. Shadow berbalik menatap Xiaoya. Xiaoya berkata, Qin Feng, apa mungkin itu kau? Tidak lama kemudian Shadow menghilang dari sana. Xiaoya berkata, ia menghilang. Itu berarti Shadow adalah Dark Shadow. Kenapa matanya mirip sekali dengan Qin Feng? Tidak, seharusnya hanya kebetulan saja. Tadi aku lihat Qin Xiaoyu, adiknya Qin Feng, bergabung dengan guild Temple of the Night. Kalau Qin Feng itu memang Dark Shadow, dia pasti tidak akan membiarkan adiknya Qin Xiaoyu menjadi seorang budak. Tidak lama kemudian, di luar tempat perlindungan Nether Soul Land, ketua guild yang mencoba menerobos tempat perlindungan Shadow. Ia berkata, salam hormat, expert Shadow, panjang umur, penguasa seluruh dunia. Shadow berkata, dasar orang-orang bodoh berani menghalangi, benar-benar pantas mati. Ketua guild itu menjawab, ini salahku yang tidak mengajari mereka dengan baik. Untung ada expert Shadow yang menegur mereka. Ia lanjut berkata, sejak Shadow menyelamatkan kami dari Helder Sharo, seluruh anggota guild kami menjadi penggemar beratmu. Kami berpegang pada nilai positif Dark Shadow. Mereka berusaha jadi guild paling cerah di game para dewa. Untuk hal-hal kotor dan jahat, kami tidak akan melakukannya. Ia terus merayu Shadow, apapun akan ia lakukan. Shadow berkata, tidak ada urusan besar. Kudengar kalian sedang menyerang sebuah persembunyian tersembunyi. Benar, tapi bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu juga mengincar tempat persembunyian itu. Shadow berkata, tempat itu milikku. Lalu seketika ia membatu dan berkata, hah? Dan semua anggotanya terkejut, apa? Ketua guild itu berkata, tidak mungkin. Ada kabar kalau tempat persembunyian milikmu ada di Magic City. Bukankah seseorang hanya bisa punya satu tempat persembunyian? Kemudian anggotanya berkata, ketua, kalau buat guild atas nama guild bisa punya satu lagi. Dan ketuanya berkata, apa? Shadow berkata, ya betul sekali. Di Magic City dan Jianghai City aku punya tempat persembunyian. Lalu mereka semua terkejut. Apa kami menyerbu tempat persembunyian milik Dark Shadow? Sedangkan King Xiaoyu menangis dan berkata, apa? Tempat ini ternyata milik Shadow, bagaimana bisa? Jelas di mimpiku tidak pernah muncul Dark Shadow. Ketua guildnya kemudian berkata, expert Shadow, kami sungguh tidak tahu kalau tempat ini milikmu. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana kami menebusnya? Shadow menjawab, kalian sudah merusak cukup banyak durability pintu persembunyianku. Memperbaikinya butuh banyak biaya. Begini saja, beri aku umur 500 tahun, anggap saja urusan ini selesai. Dan seketika, ketua guild itu terkejut. Lalu ia terjatuh pingsan. Anak buahnya berusaha membangunkannya. Lalu ia berkata, Shadow, lihatlah ketua kami sampai pingsan. Bisakah penawaran itu dikurangi? Shadow berkata, kau tahu berapa mahal memperbaiki pintu ini? Mereka menjawab, tidak tahu. Dan Shadow berkata lagi, kalau begitu diamlah. Tidak lama kemudian ketua guildnya tersadar. Ia berkata di dalam hati, 500 tahun, dosa apa yang sudah kulakukan? Ia kemudian menarik kerah baju Qin Xiaoyu dan berkata, semua gara-gara kau, Xiaoyu sialan. Kau ingin menghancurkanku, menghancurkan guild Temple of the Night. Xiaoyu menjawab, ya semua salahku. Aku yang menyeret semua orang. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Shadow, kalau ingin menghukum, hukum aku saja. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Aku rela jadi budakmu seumur hidup, melayanimu seperti sapi dan kuda. Semua umur yang kudapat di masa depan akan kuberikan padamu sampai cukup untuk mengganti kerugianmu. Xiaoyu lanjut berkata, kau boleh memukulku, memarahiku, bahkan menyiksaku sesukamu. Asal saja kau bebaskan guild ini, biarkan semua orang pergi. Mendengar itu ketua guildnya tersentuh dan berkata, Qin Xiaoyu, aku di sini, kau. Lalu tiba-tiba Shadow menyebut nama asli dari ketua guildnya, Chen Wuming, dan seketika ketua guildnya berkeringat dingin. Ia berkata, aku di sini. Kau tahu nama asliku? Shadow menjawab, menurutmu, apakah dia pantas senilai 500 tahun? Chen Wuming sangat terkejut dan berkata, aura membunuhnya meluap-luap. Lalu seketika ia meninju Qin Xiaoyu melayang di udara dan berkata, pergi cepat, pembawa sial. Karena kami salah masuk ke persembunyian Shadow.
Dan kau masih punya muka berpura-pura mau berkorban. Jelas-jelas kau ingin menjilat, menjadi budak Shadow. Kau pikir mudah sekali. Jangan bermimpi. Qin Xiaoyu terbaring di belakang dan berkata di dalam hati, rencanaku untuk mendekati Dark Shadow gagal lagi. Ketua guildnya kemudian lanjut berkata, Shadow, kami ini cuma guild kecil, benar-benar tidak bisa memberikan 500 tahun. Mohon beri keringanan. Apapun yang kami bisa lakukan, kami akan setuju. Kalau begitu baiklah, aku tidak akan mempersulit kalian. 100 tahun umur, sisanya 400 tahun. Bawa semua anggota guild yang punya status killer. Satu kepala ditebus 1 tahun. Membunuh killer bisa menghapus status killer di tubuh sendiri. Kebetulan aku bisa sekalian membersihkan status killerku. Ketua guild Temple of the Night menjawab, itu mudah. Guild kita ada lebih dari 2000 orang. Ini 100 tahun umur, kupersembahkan padamu dulu. Dan notifikasi sistem muncul, Shadow memperoleh 100 tahun umur dari ketua guild Temple of the Night. Ia kemudian berbalik dan berkata, tunggu sebentar, aku akan memanggil mereka. Ia berkata kepada anggota guildnya, cepat, semua yang memiliki status killer, segera berkumpul. Semua orang, cepat bergerak, jangan biarkan Shadow menunggu terlalu lama. Lalu di dalam hati Shadow berkata, kebetulan, mari kita perbaiki tempat persembunyian sekarang. Dan notifikasi sistem muncul, memperbaiki tempat persembunyian, membutuhkan umur 7 hari. Apakah akan memperbaiki? Shadow kemudian berkata, ya. Lalu ia kehilangan 7 hari umur untuk memperbaiki tempat persembunyiannya. Shadow lalu mengeksekusi mereka semua dan notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh 400 pembunuh. Tingkat Slayers Anda turun menjadi 3. Ketua guild itu berkata, bagus sekali. Mereka semua orang yang diam-diam melanggar aturan guild. Hanya saudara Shadow yang cepat menghukum mereka. Shadow berkata, mulai sekarang guild kalian yang menjaga markas ini. Dan pria itu terkejut dan berkata, apa? Pas sekali, biar orang-orang di guild kalian yang melanggar aturan itu jadi lebih jinak. Bergantian menjaga. Kalau ada serangan lagi, kalian yang harus bertanggung jawab. Ya, aku jamin tugas besar ini akan selesai, bos. Lanjut di dalam hati, ia berkata, Shadow sialan, kau ingin membunuh semua anakku di sini. Tidak lama kemudian, Shadow menerima notifikasi peringatan sistem. Markas Akademi Evil Spirit, Anda sedang diserang. Daya tahan perisai sihir saat ini 99,8% dan sedang terus menerima serangan. Gunakan teleportasi perang, sisa pemakaian harian 1 dari 1. Di dalam hati Shadow berkata, belum selesai juga ya, Akademi Evil Spirit lagi. Shadow lalu menggunakan teleportasi ke markas Evil Spirit. Menggunakan teleportasi. Shadow berkata dalam hati, semua orang tahu Akademi Evil Spirit adalah markasku. Mari kita lihat siapa yang berani menantang Shadow. Shadow sudah teleportasi, ayo kita pulang juga. Lalu bawahannya berkata, tapi bukannya Shadow yang memerintahkan kita untuk berjaga di sini? Ketuanya menunjuk Xiaoyu dan berkata, tentu saja harus berjaga. Kau Xiaoyu, tugasmu menjaga tempat ini. Xiaoyu terkejut dan berkata, apa? Aku? Ketua guildnya berkata, ya, bukankah kau sampai bermimpi ingin datang ke sini tiap malam? Kalau begitu sesuai keinginanmu, tetap di sini dan jangan kemana-mana. Kalau ada sesuatu, lapor langsung. Kalau memberontak atau meninggalkan pos, aku akan menguras umurmu sampai habis. Sin lalu berpindah. Di reruntuhan kota sihir, Akademi Evil Spirit, orang-orang yang menyerang pintu markas Shadow berkata, saudara-saudara, hajar lebih keras. Jebolkan gerbang ini. Daya tahan perisai tersisa 51%. Dan seseorang dari kejauhan berkata, orang-orang itu sudah bosan hidup, berani-beraninya menantang Shadow, dan yang di sampingnya berkata, sepertinya mereka adalah player dari negara lain. Pria itu lanjut berkata, tapi guild mereka bernama Black Dragon Hall Kota Sihir. Shadow telah datang melalui gerbang teleportasi. Melihat mereka, Shadow berkata mereka dari Black Dragon Hall Kota Sihir. Aku tidak ingat pernah berurusan dengan guild itu. Jadi kenapa mereka menantangku? Ayo saudara-saudara, keluarkan serangan penuh kita. Serahkan seluruh kekuatan kalian padaku. Mereka menyatukan kekuatan dan menciptakan skill api hitam Dragon Break. Pria itu membenturkan serangannya di perisai pintu markas Shadow. Serangannya cukup kuat sehingga daya tahan perisai tersisa 13%. Mereka semua tertawa dan berkata, sedikit lagi gerbang ini akan hancur. 100 tahun umur panjang akan jadi milik kita. Sepertinya mereka ini orang bayaran. Satu-satunya yang masih merasa hidup dan membenciku hanyalah Dongfang Yue. Sebuah cahaya muncul dari belakang dan mereka menyadari sesuatu telah terjadi. Ternyata sebuah naga yang muncul dan membuat mereka terkejut sekaligus ketakutan. Sang naga meraung dan membuat orang-orang di sekitarnya tidak dapat bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Lihat ke langit. Itu skill apa? Meteor. Tidak, tunggu. Meteor itu terlihat aneh. Meteor itu menimpa beberapa dari mereka, tetapi masih ada yang selamat.
Pria yang selamat berkata, "Hah? Aku tidak mati?" Hahaha. Meteor itu cuma kasih damage 3000 plus, kukira bakal lebih dahsyat. Sepertinya menumpuk nyawa memang pilihan yang tepat. Tetapi tiba-tiba sebuah serangan mendarat di kepalanya sehingga dia juga terbunuh. Dari dalam kabut, sebuah tim melihat semua kejadian itu. Mereka berkata, memimpin mereka mati. Aneh, padahal kita sama sekali belum menyerang. Apa mungkin yang Shadow? Tapi kan kita nggak lihat dia muncul. Mereka tidak melihat Shadow karena Shadow dalam mode kamuflase dan berdiri di sekitar mereka. Anggotanya berkata, kau tak bisa menilai kekuatan Shadow dengan logika biasa. Bisa jadi sekarang dia sudah bisa bersembunyi selamanya. Shadow melihat mereka dan berkata, "Oh, orang dari Guild Skydome. Ini satu-satunya kelas tersembunyi Soul Painter." Itu dia Zhang Jinxuan, nama dalam game 10 Miles of Distant Mountains. Pantas saja dua skill tadi terasa familiar. Skill Dragon Roar and Meteor semuanya digambar olehnya. Seorang Soul Painter bisa mempelajari skill tipe sihir maupun tipe pemanggilan. Tidak seperti penyihir yang harus melantunkan mantra untuk melemparkan sihir. Soul Painters melepaskan skill dengan menggambarnya. Semakin bagus gambarnya, semakin kuat efeknya. Kelas ini sangat kuat dalam pertarungan defensif, perang posisi, dan pertempuran tim. Kekurangannya adalah saat bertarung sendirian. Jika terkena serangan mendadak akan sangat merugikan. Zhang Jinxuan kemudian berteriak, "Senior Shadow, apa kau ada di sana? Ada sesuatu yang ingin kudiskusikan denganmu." Shadow kemudian memperdengarkan suaranya dan berkata, "Ada apa?" Dan tim Zhang Jinxuan berkata, "Shadow benar-benar ada di sini. Aku ingin masuk ke tempat persembunyian senior ini mencari sesuatu. Itu ada hubungannya dengan peningkatan kelasku. Tenang saja, aku akan memberikan imbalan yang cukup." Dalam hati Shadow berkata, pantas saja di kehidupan sebelumnya, Akademi Evil Spirit dikuasai Guild Skydome. Seharusnya Zhang Jinxuan menemukan tempat persembunyian ini saat dia mulai berkarir, namun kali ini aku mendahuluinya. Pemimpin dari Guild Skydome ini dikenal Lao Zhangtu. Pantas saja di kehidupan sebelumnya, Akademi Evil Spirit dikuasai Guild Skydome. Berkat itu, dia dan cucunya terkenal di internet. Keduanya memiliki keterampilan yang baik, mereka mengikuti beberapa kompetisi dan mendapatkan hasil yang bagus. Semua itu dilakukannya karena Zhang Jinxuan telah kehilangan kedua orang tuanya saat kecil. Jadi Pak Tua Zhang sangat memanjakannya cucunya, bahkan dia bermain game dengannya. Setelah dunia game menyatu dengan kenyataan, avatar Lao Zhangtou muncul. Mapannya Guild Skydome didasari oleh Akademi Evil Spirit yang berkembang dengan mantap sampai masuk 10 besar di negeri Xia. Alasan kenapa aku sangat mengenal mereka, karena aku sudah tergila-gila pada mereka saat mulai melakukan siaran langsung. Shadow lalu berkata ke mereka, "Ayo, kita pergi." Dan pintu markas Shadow pun terbuka. Di markas Shadow, Akademi Evil Spirit. Shadow menampakkan diri dan berkata, "Katakan, kalian mencariku untuk apa?" Zhang Jinxuan lalu menjelaskan, "Profesiku adalah Soul Painter dan untuk naik ke Advanced Profession aku butuh material khusus. Material khusus itu ada di dalam Evil Spirit Academy." Kami dengar Shadow dulu 2000 tahun lalu kalau pernah menjual sebuah tempat persembunyian pada pemerintah Jianghai City. Kebetulan sekali profesiku butuh banyak material itu. Jadi aku ingin membeli Evil Spirit Academy, bagaimana menurutmu Shadow? Mendengar itu, di dalam hati Shadow berkata, Guild Skydome bisa dapat umur ribuan tahun dalam waktu singkat. Tidak heran, memang si kakek Zhang luar biasa. Shadow berkata, "Maaf, Evil Spirit Academy tidak berniat aku jual. Tapi aku bisa memberimu izin sebagai pengunjung agar kau bebas keluar masuk lantai pertama." Itu saja. 500 tahun umur sewa 3 tahun lantai pertama, bagaimana menurut senior? Mendengar ucapan Zhang Jinxuan, Shadow berkata dalam hati, padahal aku sudah setuju memberinya izin, urusan naik profesi sudah selesai. Tapi dia tetap bersikeras menyewa, bahkan rela bayar 500 tahun umur. Sepertinya Guild Skydome ini ada maksud lain. Tujuan sebenarnya ingin menjalin hubungan denganku. Sebagai bukti niat baik, kami tambahkan satu hal lagi. Kalau kau setuju, Black Dragon Hall of Demon City. Mereka yang dulu menyerang tempat persembunyianmu. Kami bisa membasmi semuanya untukmu. Shadow menjawab, itu sama saja berperang langsung dengan sebuah guild. Apa kau tidak mau tanya pendapat kakek Zhang dulu? Zhang Jinxuan terlihat terkejut sekaligus senang lalu berkata, "Senior Shadow ternyata kenal kakekku? Tenang saja, dia paling nurut padaku. Lagi pula, guild kecil begitu, injak sekalipun hancur." Shadow lanjut berkata, "Masih muda tapi tegas sekali. Aku suka caramu, ayo tanda tangan." Zhang Jinxuan melompat bahagia dan berkata, "Baik." Dan notifikasi muncul. Kontrak sewa berhasil ditandatangani, Anda memperoleh 500 tahun umur. Shadow berkata, "Lantai pertama bisa kalian gunakan sesuka hati. Jangan hiraukan barrier pertahanan yang rusak, biar aku yang perbaiki." Zhang Jinxuan berkata, "Baik, kalau begitu kami tidak ganggu lagi ya, senior."
Ternyata di dunia nyata dia lebih bersemangat daripada di forum. Waktunya kerjakan urusan utama. Beberapa waktu ini aku sering melakukan equivalent exchange dan sudah dapat banyak barang bagus. Cooldown sudah selesai, ayo coba lagi. Shadow menggunakan skill Buffett's Equivalent Exchange dan kehilangan satu item untuk ditukar, lalu dapat item lain dengan tier yang sama secara acak. Anda kehilangan item Intelligence Training dan Anda mendapatkan Scarlet Dagger. Scarlet Dagger Emerald, pembunuh bayangan limit break. Mengumpulkan darah menjadi belati, serangan jarak dekat pada satu target. Menambahkan 4.800 poin Blood Element Attack. Semakin sedikit nyawa target, semakin besar damage, maksimal bonus 200% dan aktif saat nyawa target di bawah 30%. Saat kena memulihkan nyawa sebesar 200% dari damage dan ketika kelebihan nyawa jadi shield. Oh, ternyata dapat limit break. Saat bertarung, gauge limit break akan terisi limit break. Kekuatan dan efek limit break sangat besar. Kalau dipakai dengan tepat bisa membalikan situasi seketika. Scarlet Dagger ini limit break single target dengan damage super tinggi. Level Emerald saja sudah tambah 4.800 Blood Element Attack, 2 kali lipat lebih kuat dari skill Epic Legend milikku. Shadow kemudian menggunakan poin evolusi untuk meningkatkan kemampuan barunya. Scarlet Dagger naik jadi tingkat legend, Blood Element Attack menjadi 9.000. Heal dari damage 200% menjadi 600%. Melihat peningkatannya, Shadow berkata, kalau dikombinasi semua buff, damage bisa tembus 100.000. Masih ada 555 poin, coba evolusi satu skill Mythic. Depth of Darkness dari tingkat Legend ke Mythic, pasif plus 2 menjadi 3 stealth level, dan tiap 3 menjadi 1 detik menambah 1 stealth level. Maksimal plus 5 jadi 7 stealth level. Efek Legend, tiap 1 stealth level, saat keluar dari stealth, menambah 300 break attack. Bagus, nanti masuk Rage Zone akan jadi lebih aman. Sekarang level 17, pas untuk pakai equipment Emerald hasil tukar selama ini. Sharp Eye Veil, topeng penutup mata, sarung tangan putih rapuh, sepatu tak terlihat, Moist Ring, sehingga meningkatkan banyak statistik Shadow. Shadow berkata, sekarang selain legging, semua equipmentku tingkat Emerald. Dan beginilah kelihatannya Shadow jika mengenakan equipment versi tak tersembunyi. Harus kuakui, equipment low level game ini jelek banget tampilannya. Lebih baik pakai kembali outfit Job Shadow saja. Sekarang waktunya berangkat ke hidden spot berikutnya. Scene lalu berpindah di reality pinggiran Demon City. Terlihat beberapa penjaga dengan perlengkapan lengkap. Penjaga itu berkata, kali ini bawa berapa? Rekan menjawab, 4. Ia lanjut berkata, kenapa sedikit sekali hanya 4? Rekannya menjawab, sekarang jarang ada yang mau jual umur. Dan 4 orang yang dimaksud sudah turun dari mobil. Pria berkacamata hitam berkata, rumah pembeli ini ya? Dan pria di belakangnya berkata, tidak heran, orang kaya rumahnya megah sekali. Penjaga itu berkata kepada mereka, kalian tunggu di sini, aku panggil Madam Dongfang. Pria bertubuh besar berkata, tidak boleh masuk sebentar saja? Pria berkacamata hitam tertawa, memang diremehkan orang miskin ya. Yang lainnya berkata, buruan aku masih ada janji berikutnya. Mendengar ocehan keempat orang itu, penjaga itu berkata, dasar bodoh, sebentar lagi kalian kena batunya. Tidak lama kemudian, Nona Dongfang muncul dan berkata, kalian yang jual umur kan? Ubah umur menjadi bola cahaya, lalu buang ke tanah. Kau bercanda, madam? Belum kasih uang, sudah minta barang? Tidak dengar ya, aku ulang. Kalau tidak mau mati, serat ubah umur jadi bola cahaya dan taruh di tanah. Aduh, madam, apa maksudmu ini? Jangan-jangan mau merampok? Seperti kami juga. Pria itu langsung menebas penjaga yang ada di sana dan Nona Dongfang terkejut melihatnya. Pria itu mengeluarkan skill Hidden Profession Insect Tamer, memiliki seekor serangga yang bisa naik level dan diperkuat dengan equipment. Dan pria itu berkata, kali ini kita ketemu mangsa besar. Ayo saudara-saudara, rampok habis wanita ini. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya.